Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya tentang kode etik profesi. Yang pertama ada kode etik profesi TI atau panduan integritas digital. Dalam era transformasi digital yang cepat, kode etik profesi TI menjadi fondasi krusial bagi integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab para profesional di bidang teknologi. Presentasi ini akan membedah prinsip-prinsip utama dari 3 badan etika global terkemuka, yaitu ACM, IEEE, dan ISAKA, serta bagaimana panduan ini diimplementasikan dalam kerja praktik sehari-hari. Mengapa kode etik penting? Kode etik bukan sekedar dokumen formal, melainkan garis pertahanan pertama terhadap penyalahgunaan teknologi. Tanpa panduan etika yang jelas, profesional TI berisiko menciptakan sistem yang diskriminatif, melanggar privasi, atau menyebabkan kerugian finansial maupun sosial berskala besar. Yang tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik, yaitu meyakinkan pengguna dan pemangku kepentingan bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Lalu ada mitigasi risiko hukum dan finansial, yaitu mengurangi potensi tuntutan hukum, dan membimbing pengambilan keputusan, yaitu menyediakan kerangka kerja saat menghadapi dilema. Berikutnya ada ACM, prinsip umum dan tanggung jawab sosial. Kode etik ACM berfokus pada profesional TI sebagai anggota masyarakat, menekankan dampak sosial dari pekerjaan mereka. Kode ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Profesional harus bertindak demi kebaikan masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk memastikan produk dan layanan TI tidak menyebabkan bahaya atau kerugian yang tidak perlu. 2. Menghindari kerugian. Prinsip dasar untuk melindungi orang lain dari bahaya ini mencakup bahaya yang timbul dari data yang tidak akurat, sistem yang tidak berfungsi, atau pelanggaran privasi. 3. Jujur dan dapat dipercaya, yaitu bersikap terbuka tentang keterbatasan sistem, kualifikasi, dan risiko. Transparansi adalah kunci dalam membangun hubungan profesional yang etis. Lalu menghormati privasi, yaitu melindungi anonimitas dan data pribadi. Lalu ada IEEE, standar profesionalisme dan keamanan cyber. Kode etik IEEE yang lebih berorientasi pada bidang teknik dan rekayasa menekankan profesionalisme, integritas, dan pengungkapan kebenaran. Ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk praktik rekayasa yang aman dan bertanggung jawab. Yaitu pertama, integritas dan objektivitas, yaitu profesional harus menerima kritik yang jujur, mengakui kesalahan, dan memberikan kredit penuh kepada kontribusi orang lain. Lalu ada keamanan dan kesejahteraan publik, yaitu prioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada peningkatan kompetensi, yaitu terus meningkatkan pemahaman teknis dan etika. Dan terakhir ada keadilan dan kesetaraan, yaitu memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi. Lalu ada ISAKA, fokus pada audit, tata kelola, dan keamanan informasi. Berikut contoh apa ISAKA: tata kelola kuat, integritas keamanan, kepercayaan pemangku. Terbagi menjadi 4, yaitu dukung penegakan standar, bertindak dengan objektivitas, melayani kepentingan pemangku, dan menjaga kerahasiaan informasi. Lalu ada perbandingan kode etik, sinergi tanggung jawab dalam lanskap digital, tanggung jawab sosial, sangat ditekankan, kesejahteraan masyarakat privasi, kesejahteraan publik dan keselamatan, melayani kepentingan pemangku kepentingan, integritas data, jujur tentang data dan keterbatasan sistem, objektivitas dan pengungkapan kebenaran, serta kerahasiaan dan pengamanan informasi. Lalu ada profesionalisme,
menghargai properti intelektual fair use, meningkatkan kompetensi, menghindari konflik, objektivitas, ketekunan, dan kompetensi. Lalu ada implementasi kode etik di lingkungan kerja TI modern dari prinsip ke praktik kerja sehari-hari. Yaitu pertama ada pengembangan perangkat lunak, privasi by design, mengintegrasikan perlindungan data dan privasi sejak tahap awal desain sistem. Lalu ada pengujian menyeluruh, yaitu memastikan keandalan dan keamanan dan fungsionalitas sistem sebelum diluncurkan. Lalu ada transparansi algoritma, yaitu mendokumentasikan dan menjelaskan bagaimana keputusan dihasilkan oleh AI. Lalu ada manajemen data operasi yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada kontrol akses ketat, yaitu membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Lalu audit berkala, yaitu melakukan audit sistem informasi secara independen dan memastikan keputusan. Lalu ada pengungkapan kerentanan, yaitu melaporkan kerentanan keamanan secara bertanggung jawab dan segera memperbaikinya. Lalu ada tantangan dan dilema dalam proyek TI, yaitu bias algoritma, sistem AI yang dilatih dengan data yang tidak representatif dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Lalu hak kekayaan intelektual versus open source, yaitu menyeimbangkan kebutuhan perusahaan untuk melindungi rahasia dagang dengan semangat berbagi dan inovasi dalam komunikasi open source. Lalu ada whistleblowing, yaitu seorang profesional menemukan praktik tidak etis dalam perusahaannya. Dilema muncul antara loyalitas kepada atasan dan tanggung jawab etis untuk melindungi publik. Studi kasus keputusan etis di dunia nyata. Kasus pengawas karyawan berlebihan. Sebuah perusahaan teknologi mengembangkan perangkat lunak yang secara ketat memantau setiap ketukan tombol dan lokasi karyawan, jauh melampaui batas yang wajar. Meskipun legal di yurisdiksi tertentu, praktik ini menimbulkan kekhawatiran etis, yaitu melanggar ACM, yaitu prinsip menghormati privasi dan martabat individu. Lalu melanggar YE, yaitu prinsip keadilan dan menghindari kerugian, dan melanggar ISAKA, konflik dengan melayani kepentingan pemangku kepentingan karyawan secara adil. Kesimpulannya, etika adalah tanggung jawab bersama. Kode etik ACM, IEEE, dan ISAKA memberikan landasan kuat, namun tanggung jawab utama terletak pada setiap individu profesional untuk menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini, yaitu edukasi berkelanjutan, yaitu tetap berkomunikasi tentang perkembangan etika dalam AI, data, dan keamanan etika TI berkembang secepat teknologinya. Lalu advokasi, yaitu jadilah suara etika di tim Anda. Advokasi untuk praktik ethical by design dalam setiap proyek baru. Lalu ada sertifikasi kepatuhan, yaitu ikuti sertifikasi profesional dan patuhi standar etika dalam AI dan keamanan etika TI berkembang secepat teknologi. Masa depan teknologi dan tanggung jawab bergantung pada kesediaan kita untuk memprioritaskan dampak manusia di atas keuntungan teknis atau finansial semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.